Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala khairil bashar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan bersalam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan, yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, sehingga kita mengerti mana hak dan mana yang batil, biwasilati dinillah, yakni dinul Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita sadar betul kita tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan, dari sebuah kemaksiatan, dari sebuah kekhilafan. Oleh karena itu, mari bersama-sama di bulan yang penuh dengan rahmah, bulan dengan penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mengkaji surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bukanlah seorang mukmin, bukanlah seorang muslim itu adalah orang yang tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan, tidak pernah lepas dari sebuah kekhilafan, tidak pernah lepas dari sebuah kemaksiatan. Tetapi seandainya dia jatuh dalam kekhilafan, jatuh dalam kealpaan, jatuh dalam kemaksiatan, maka segera dia robit ilallah, faraja ilallah, tubu taubatan nasuha. Yang terpenting adalah bagaimana upaya kita untuk bisa taubat kepada Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taib minad danbin kama la danban lah, wal mustaghfir minad danbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'u bi rabbih. Orang-orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Orang yang meminta ampun dari dosa sedangkan dia tetap melakukannya, itu seperti orang yang mentertawakan Tuhannya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, taubat mengandung 3 makna penting, atau 3 perkara yang harus bersama-sama ini kita wujudkan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga adalah perbuatan. Ilmu untuk memahami kita, mengetahui bahwa itu dosa-dosa serta sifat-sifat yang mengantarkan kita kepada kemadaratan adalah bagian dari kemaksiatan kita, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadaan kita, tentu menyadari sepenuh dengan hati kita, dan kita lakukan dalam upaya-upaya perbuatan kita tidak mengulangi kesalahan, tidak mengulangi kemaksiatan, tidak mengulangi kekhilafan itu di kemudian hari. Maka secara sederhana, taubat artinya kembali dari sesuatu yang tercela menuju sesuatu yang dipuji menurut kacamata agama. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Hasan pernah menyampaikan, Imam Hasan menyampaikan kepada kita, taubat itu tentu ada 4 tiang yang harus kita jaga bersama-sama. Yang pertama adalah pilar istighfar. Dengan lidah kita
Ma min syai'in ahabba ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin, wa ma min syai'in abghada ilallahi ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Tidak ada sesuatu sama sekali yang tidak lebih disukai oleh Allah daripada pemuda yang bertaubat, dan tak ada sesuatu sama sekali yang lebih dimurkai oleh Allah daripada orang tua yang menetapi maksiat atau senantiasa menjalankan kemaksiatan. Taubat tidak mengenal usia kita muda, taubat tidak mengenal usia ketika kita nanti sudah tua. Maka mari beristighfar. Rasulullah menyampaikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Rasulullah yang maksum dalam setiap hari, setiap saatnya beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, apalagi kita. Oleh karena itu, dengan beristighfar kepada Allah, artinya kita basahi lidah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kita kepada Allah. Hati kita menyesal, disadari dengan sepenuh hati bahwa sesuatu yang kita lakukan yang terdiri dari kemaksiatan, kehilafan, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Mari kita menyesal bersama-sama, kemudian kita berjanji untuk menghentikan dengan anggota badan kita. Dan dalam azam kita yang tertinggi adalah untuk berniat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Karena manusia tempatnya salah dan khilaf, salah dan lupa, maka segala sesuatu sebagaimana Rasul menyampaikan, likulli syai'in hilatun wa hilatud dunubi at-taubah. Segala sesuatu itu pasti ada upaya-upayanya, dan upaya daripada melepaskan dosa kita adalah kita bertaubat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di samping pendekatan kita, takarub kita kepada Allah untuk menambah amal-amal baik kita menjadi catatan-catatan dan mazaatul akhirah kita, maka sesungguhnya yang terpenting dibuat kita adalah bagaimana kita melaksanakan dan melakukan penyesalan dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan di bulan maghfirah, bulan penuh ampunan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengampuni segala kehilafan kita, segala kesalahan-kesalahan kita, dan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Adapun perbuatan kita terhadap sesamanya, tentu kewajiban kita untuk bersilaturahim, untuk memohon maaf kepada yang bersangkutan apabila banyak kesalahan-kesalahan di antara kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat kita. Mudah-mudahan at-taubatu tahdimul haubah, taubat itu merobohkan dan menghancurkan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Taubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Mari kita bandingkan hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang dijaga oleh Allah, dan seluruh perbuatan, ucapan dan tindakan beliau hanya semata-mata wahyu dan firman Allah, tapi tetap meminta ampunan kepada Allah. Mari kita menjadikan cambuk dan evaluasi kita bersama-sama untuk menambah lagi takarub kita, menambah lagi penyesalan kita kepada Allah, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti kita kembali menjadi orang-orang yang bersih, baik, bersih dalam jiwa kita dari segala khilaf, dari segala salah, dari segala maksiat, dan juga dosa-dosa kita terhadap segala sesuatunya. Likulli syai'in dawaun wa dawa'ud dunub at-taubah. Segala sesuatu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah bertaubat kita kepada Allah. Demikian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga menjadi pembelajaran kita bersama-sama
Mohon maaf atas segala khilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bila taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.